Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan dan pembahasan soal, silakan teman-teman menonton video berikut ini. Selamat menonton. Pernahkah Anda bertanya, kenapa ya harga semangkok mie bakso adalah X rupiah? Kenapa juga harga sendal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya, dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga Rp5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di Rp6.000 dan masih laku juga. Duh, coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni. Anda pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya? Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai Anda kan? Permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Tapi, di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah jadi kelebihan stok. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan berputus asa, bukan? Sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Wow, ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya. Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti, saatnya untuk menambah stok susu murni Anda lagi nih. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila Anda bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa Anda lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan saling bertemu, yaitu
pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini biasa disebut sebagai titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga yang diinginkan oleh para pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh para pengusaha. Hehehe, sangat indah bukan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah teman-teman semua sudah mendengarkan pemaparan dari saya dan menonton video pembelajaran sedikit di awal, kita akan bahas sekarang ini adalah bagaimana membuat persamaan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Baik, pada saat harga itu 80 rupiah, jumlah barang yang diminta adalah sebanyak 3. Naik menjadi 100, jumlah barang yang diminta turun menjadi 20 unit. Bagaimanakah persamaan permintaannya? Persamaan permintaan ini adalah menggunakan fungsi linear. Ya. Nah, pertama kita harus hitung dulu slope-nya. Slope itu kemiringan, ya. Slope itu didapat dari delta Q dibagi dengan delta P. Delta Q itu terdiri dari Q2 dibagi dengan Q1 dibagi dengan P2 dibagi dengan P1. Ya. Q2-nya adalah 30, P1-nya adalah 20, 30 dikurang 20 dibagi dengan P2-nya 80, P1-nya 100, 80 dikurangi 100, ya 10 per minus 20, slope-nya adalah minus 0,5. Ya, nah, kita akan menghitung fungsi persamaannya. Fungsi persamaan itu adalah P minus P1 dibagi dengan P2 minus P1 sama dengan Q minus Q1 dibagi dengan Q2 minus Q1. Nah, ini adalah P1-nya P di minus 100 dikurangi 100 dibagi dengan 80 dikurangi 100 sama dengan Q dikurangi 20, 30 dikurangi dengan 20. Nah, dari sini kita dapat P minus 100, P dikurangi 100 sama dengan Q dikurangi 20, ya. 80 dikurangi 100 adalah minus 20, 30 dikurangi 20 adalah 10. Nah, dari persamaan ini kita adakan perkalian silang, ya. Jadi P minus 100 dikali dengan 10, terus minus 20 dikali dengan Q kurangi 20, ya. Jadi 10P dikurangi dengan 10 dikali dengan 100 adalah 1000, ya. Jadi 10P dikurangi dengan 1000 sama dengan minus 20 dikali dengan Q minus 20 Q, ya. 20 Q, sorry, salah, ini seharusnya 20 Q, ya. Ditambah dengan minus 20 dikali dengan 20, itu adalah 400. Ya. Nah, persamaannya adalah dengan minus 20 Q, ya, 20 Q ditambah dengan 1400, ya. P sama dengan, ya, P sama dengan berarti P sama dengan minus 2Q ditambah dengan 140. Nah, Q sendiri sama dengan berapa? Nah, ini berarti kita bagi dengan 20, ya. Dibagi dengan 20. Berarti Q sama dengan P sama dengan minus 2Q tambah dengan 140, maka atau Q sama dengan minus 0,5P plus 70. Jadi persamaan fungsi permintaannya adalah Q sama dengan minus P plus 20. Ya. Nah, di sini kita coba bahwa kita lakukan pembuktian.
Ya, Q sama dengan minus 0,5P plus 70. Ya, ini persamaan fungsi permintaannya. Nah, jika jika P harganya 80, maka berapakah Q-nya? Nah, kita masukkan ke dalam fungsi permintaan. Ya, kita masukkan tadi nilai P ini ke dalam fungsi permintaan. Ya, fungsi permintaannya adalah Q sama dengan minus 0,5P ditambah dengan 70. Maka Q sama dengan minus 0,5 dikali dengan 80 ditambah dengan 70. Ya. Nah, minus 40 ditambah dengan 70 adalah Q-nya adalah 30. Jadi sama ya, berarti kalau P-nya 80, maka Q-nya adalah 30. Ini adalah pembuktiannya. Nah, selanjutnya, jika P-nya 100, maka Q-nya berapa? Jika P-nya 100, maka Q-nya berapa? Kita masukkan lagi ke dalam rumus persamaan. Q sama dengan minus 0,5P ditambah dengan 70. Inilah rumus persamaannya. Kita masukkan P-nya 100, sorry ini ada salah ya, harusnya 100 bukan 10 ya. Ya, oke. Berarti minus 0,5 dikali dengan 100 ditambah dengan 70. Maka dapatnya adalah minus 50 plus 70. Q-nya berapa? Minus 50 tambah 70, Q-nya 20. Berarti pembuktiannya sudah benar bahwa ketika harganya 80, maka permintaannya 30. Ketika harga itu naik 100, maka Q-nya adalah 20. Ya. Oke. Ini sama ya. Pada harga 80, Q-nya 30, pada harga naik 100, Q-nya 20. Nah, jadi fungsi persamaan ini, fungsi persamaan permintaan ini sudah benar karena kita sudah buktikan. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah latihan ya. Jika diketahui permintaan pasar adalah sebagai berikut, P sama dengan 50 minus 2Q, buatlah skedul permintaan barang dan gambarlah kurva permintaan. Ya. Nah, skedul permintaannya, ketika Q-nya 0, ketika Q-nya 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Berapa P-nya? Kita masukkan Q-nya ke dalam rumus persamaan di atas. Ya, oke. Kita mencari P. Nah, ketika permintaannya Q-nya 0, maka harganya adalah 50. Ketika Q-nya 1, maka harganya adalah P-nya adalah 50 dikurangi dengan 2 kali 1, 50 dikurangi 2, 48. Nah, ketika Q-nya 2, kita masukkan Q-nya itu ke dalam rumus persamaan kembali. P sama dengan 50 dikurangi 2 dikali dengan 2. 2 dikali 2 adalah 4, berarti P sama dengan 50 dikurangi 4 adalah 46, dan begitu seterusnya. Oke, kita masuk lagi ke fungsi penawaran, ya, fungsi persamaan. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman semua. Oke, kita masuk ke fungsi penawaran. Jika harga beras itu adalah 5.000, jumlah beras yang tersedia dalam satu hari adalah sebanyak 100 kg. Ya. Nah, namun jika harga beras itu naik menjadi 6.000 per kilogram, maka jumlah beras yang tersedia adalah sebanyak 150 kg. Paham ya? Artinya paham ya? Kenapa? Karena fungsi penawaran itu menyatakan bahwa ketika harga itu naik, maka penawaran akan naik. Ya, ketika harga itu naik, maka produsen akan banyak mengeluarkan barang ke pasaran dengan harapan bisa akan menaikkan profitnya. Ini berbeda dengan fungsi permintaan. Kalau fungsi permintaan itu kita lihat dari sisi konsumen. Ketika harga naik, maka permintaan akan barang itu akan turun. Maka fungsi permintaan itu adalah berbanding terbalik. Tapi fungsi penawaran itu adalah berbanding lurus. Kalau harga naik, maka penawaran juga akan ikut naik. Ya.
kesediaan bara juga ikut naik. Oke, kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut lagi. Nah, dari sini bisa kita lihat ya. Dari sini kita bisa lihat ya. Kita cari rumus persamaannya ya. Q minus Q1 sama dengan P minus P1 dibagi ya. Di sini saya ada kekurangan harus seperti ini ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut tadi ini. Nah, berarti kita akan cari persamaan penawaran, fungsi penawaran ya. Q minus Q1 dibagi dengan Q2 minus Q1 sama dengan P minus P1 dibagi dengan P2 minus P1. Q dikurangi dengan 100, Q1-nya 100, Q2-nya adalah 150, ya, Q1-nya 100. Sama dengan P dikurangi dengan 5.000 dibagi dengan 6.000 dikurangi dengan 5.000. Maka dapat Q dikurangi 100 dibagi dengan 50 sama dengan P dikurangi 5.000 dibagi dengan 1.000. Di sini kita lakukan perkalian silang. Mana sebelah kiri atas dikali dengan sebelah kanan bawah, sebelah kiri bawah dikali dengan sebelah kanan atas. Lanjut. Q minus 100 dikali dengan 1.000, maka 1.000 dikali dengan Q, 1.000 Q dikurangi dengan 1.000 dikali dengan 100 adalah 1.000 dikali dengan 100 adalah 100.000 ya, 100.000. Ya, mohon maaf ini salah lagi sebentar ya. Kita lanjut lagi ya. Jadi perkalian silang ya. 1.000 dikali dengan Q, 1.000 Q ditambah dengan 1.000 dikurang dengan 1.000 dikali dengan 100 ada 100.000 sama dengan sebelah kiri bawah 50 dikali dengan P, 50P dikurangi dengan 50 dikali dengan 5.000 adalah 250.000. Nah, kita gabungkan antara yang sama ya, keluarkan. Berarti 1.000 Q sama dengan 50P dikurangi dengan 150.000. 150.000. Kok bisa 150.000? 150.000 dapatnya dari minus 250.000 ditambah dengan 100.000. Ya, sebentar. Ini supaya teman-teman nggak bingung ya dapatnya dari mana. Sebentar ya. Nah, ini persamaannya sebenarnya di sini ya. Ini adalah 1.000 Q ya. 1.000 Q sama dengan 50P ya. 50P ini adalah minus 250.000. Ini 100 minus 100 ya. Ini minus 100. Kalau dia dipindahkan ke kanan itu menjadi positif. Ya. Teman-teman belajar mungkin masih ingat pelajaran waktu sekolah ya. Oke. Ya, nah berarti kembali lagi 1.000 Q sama dengan 50P minus 100. Kenapa? Karena minus 250.000 ditambah dengan 100.000 adalah minus 150.000. Q-nya sama dengan 0,05P minus 150. Ya, minus 150. Oke, dapatnya dari mana? Kok bisa seperti itu? Nah, ini Q sama dengan berarti dibagi dengan 1.000 semua. 50 dibagi dengan 1.000 0,05, 150 dibagi 1.000 150. Ya, atau P sama dengan 20 Q ditambah dengan 3.000. Nah, saat P-nya sama dengan 0, maka Q-nya adalah minus 150. Saat Q-nya 0, maka P-nya adalah 3.000. Nah, ini pertanyaan. Ya. Bila diketahui persamaan fungsi penawar adalah sebagai berikut. P sama dengan minus 10 ditambah dengan 0,2 Q. Buatlah kurva permintaannya.
buatlah kurva pembiayaan. Nah, pertama-tama kita buat tabel dulu, ya. Tabelnya seperti ini, ya. Ketika Q-nya 0, P-nya minus 10, Q-nya 10, minus 8, 20, minus 6, 30, minus 4, 40, minus 2, 50, 0. Nah, ini dapatnya dari mana? Kembali lagi ke sini. P sama dengan minus 10 ditambah dengan 2Q. Ya. Ketika Q-nya 0, kembali ke Q-nya 0, Q 0, ya. Ini, sebentar, supaya jangan bingung, teman. Ya. Ketika Q-nya sama dengan 0, Q-nya sama dengan 0, maka P-nya adalah, ya, kita masukkan ke rumus. P itu sama dengan minus 10, ya, ditambah dengan 0,2 Q. Kita masukkan Q-nya 0. Maka ketika P-nya minus 10, maka ketika Q-nya 0, maka P-nya adalah minus 10. Ya. Di sini teman-teman bisa lihat, ya. Oke. Nah, kita kembali lagi sini. Misalkan ketika, ya. Oke, di sini ketika Q-nya 10, ketika Q-nya 10, berapa P-nya? Ya. Nah, di sini ketika Q-nya 10, maka P sama dengan berapa? Ya kan, ya? Nah, kita masukkan ke rumus persamaan. Minus 10 ditambah dengan 0,2, ya, dikali dengan 10. Oke. 0,2 ketika Q-nya 10, berapa P-nya? Oke. Berapa P-nya? P-nya adalah, ya, P-nya adalah minus 10 ditambah dengan, ini berapa? 10 kali 2. Ya, berapa? Ya, berapa? 0,2 dikali dengan 10 adalah 2. Berarti P-nya adalah minus 8. Sama, ya? Ketika Q-nya 10, Q-nya adalah minus, P-nya adalah minus 8. Ini adalah persamaannya. Ini adalah grafiknya. Ya, grafiknya di sini adalah garis vertikalnya adalah P, garis horizontal ini adalah Q. Ya. Nah, ketika P-nya minus 10 di sini, ya, maka Q-nya adalah 0. Ketika Q-nya 10, misalkan di sini Q10, ya, maka di sini adalah misalkan minus 8. Kalau misalkan Q-nya 20, sini adalah minus 6. Dan seterusnya. Oke, baik teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa membantu. Ya, nanti kita akan lebih banyak lagi belajar tentang hitung-hitungan di pengantar ekonomi mikro. Saya akan selalu membuat video tutorial.
Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.